Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dengan NPM 2023 4350 1576 dari kelas 6 R6T. Pada kesempatan kali ini, saya akan mementaskan mini project yang berjudul Kualifikasi Kelayakan Warung Makan Menggunakan Algoritma Nevid-Based dan Decision Tree. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah suatu warung makan termasuk kategori layak atau tidak layak berdasarkan beberapa faktor seperti omset harian, jumlah menu, tingkat kebersihan, lama usaha berdiri, jumlah pegawai, lokasi usaha, kepemilikan izin, serta kepuasan pelanggan. Dalam proyek ini, saya menggunakan dua algoritma, yaitu Nevid-Based dan Decision Tree, untuk mengetahui model mana yang memiliki performa yang terbaik dalam melakukan kualifikasi kelayakan usaha. Adapun alur yang saya jelaskan meliputi proses input library, pembantuan dan processing dataset, pembukaan data, latihan model, evaluasi hingga visualisasi hasil penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu library yang digunakan dalam pemrogram. Pada bagian awal program ini, saya melakukan import beberapa library yang dibutuhkan pendas dan NumPy digunakan untuk mengelola data. Kemudian, saya menggunakan algoritma Nevid-Based Decision Tree sebagai model kualifikasi selanjutnya. Training test split dipakai untuk membagai data training dan testing, sedangkan cross validation digunakan untuk mengevaluasi model secara lebih akurat untuk mengatur performa model saya. Saya menggunakan classification report, question matrix, serta ROC, AOC. Standar seller digunakan untuk normalisasi data dan hasil analisis visualisasikan menggunakan Matplotlib dan Seabron. Terakhir, warning digunakan agar tampilan output lebih bersih dan mudah dipahami. Pada pembuatan dataset, saya membuat dataset simulasi sebanyak 300 data warung makan menggunakan NumPy. Data yang dibuat meliputi omset pegawai, lokasi strategis, izin usaha, dan kepuasan pelanggan. Setelah itu, saya menghitung skor kelayakan berdasarkan beberapa kriteria omset, kebersihan, dan kepuasan pelanggan. Memiliki bobot lebih besar karena dianggap faktor utama keberhasilan usaha. Jika total skor mencapai minimal 5 poin, maka usaha dikategorikan layak. Seluruh data tersebut kemudian disimpan dalam data frame pendas untuk digunakan pada proses pelatihan model machine learning selanjutnya. Pada menambah missing flow dan menampilkan data. Pada tahap ini, saya menambahkan kondisi data dengan menambahkan 13 missing flow secara acak, 8 data kosong ditempatkan pada kolom omset harian dan 5 data kosong pada kolom kepuasan pelanggan. Setelah itu saya menambahkan informasi dasar dataset seperti jumlah baris dan kolom, distribusi kelas antara usaha layak dan tidak layak, serta jumlah missing flow pada setiap atribut. Terakhir, saya menambahkan clue data pertama untuk memastikan bahwa dataset telah terbentuk dengan benar dan siap untuk tahap processing berikutnya. Pada tahap processing, saya terlebih dahulu melakukan kolom yang memiliki missing view, yaitu omset, harian, dan kepuasan pelanggan. Data kosong tersebut diisi menggunakan nilai median berdasarkan kategori kelayakan usaha masing-masing. Karena median lebih tahan terhadap outlier dibanding rata-rata. Selanjutnya, saya menangani outlier pada kolom omset harian menggunakan metode Equivalent Range atau EQR. Nilai yang selalu ekstrim dibatasi agar tahap berada dalam rentang yang wajar. Setelah proses tersebut selesai, saya memastikan bahwa tidak ada lagi missing value dan menampilkan statistik untuk memahami karakteristik data sebelum digunakan pada proses pelatihan model masing-masing.
Pada tahap ini saya memisahkan dataset menjadi fitur dan target fitur berisi seluruh variabel yang menggunakan kelayakan usaha, sedangkan target berisi satu status layak atau tidak layak. Selanjutnya, data menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan fungsi train test split. Parameter sensitif digunakan agar proporsi kelas tetap seimbang pada kedua kelompok data. Setelah itu, saya melakukan nomorasi menggunakan standar scalar sehingga setiap variabel memiliki skala yang sama, dan data latih menggunakan fit dan transform, sedangkan data uji hanya menggunakan transform untuk mengenali data layout. Hasil akhir diperoleh 240 data latih dan 60 data uji, yang setiap uji digunakan untuk proses pelatihan model machine learning. Pada tahap ini, saya menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes sebagai model kalkulasi. Pertama, saya membuat objek model menggunakan library scikit-learn. Selanjutnya, model dilatih menggunakan data training yang telah dimasuki setelah proses pelatihan selesai. Model digunakan untuk memprediksi status kelayakan pada data testing. Selain menghasilkan prediksi berupa layak atau tidak layak, saya juga menghitung probabilitas setiap prediksi menggunakan fungsi predikat proba. Probabilitas ini nantinya digunakan untuk evaluasi model, seperti pembuatan ROC, curve, dan penghitungan nilai AUS. Pada tahap ini, saya menggunakan algoritma decision tree sebagai model perbandingan terhadap Gaussian Naive Bayes. Saya menggunakan metode gini untuk menurunkan misalkan pada setiap mode ke dalam pohon dibatasi hingga F4 level agar model tidak mengalami overfitting. Selain itu, setiap perancangan minimal harus memiliki 8 data dan setiap 2 minimal 4 data. Setelah model dilatih menggunakan data training, model digunakan untuk prediksi data testing serta menghitung probabilitas setiap kelas. Hasil dari kedua model nantinya akan dibandingkan untuk mengetahui algoritma mana yang memberikan perubahan terbaik dalam menu kelayakan warung makan. Terus kita ke sini. Pada tahap ini saya menampilkan visualisasi hasil kalkulasi kelayakan warung makan dalam 6 grafik yang berbeda agar hasil lebih mudah dipahami. Pada grafik pertama menunjukkan distribusi kelas, yaitu jumlah warung makan yang termasuk kategori layak dan tidak layak. Dari grafik ini kita dapat melihat keseimbangan data yang digunakan dalam penelitian. Grafik kedua merupakan heatmap koleksi fitur. Visualisasi ini membantu mengetahui hubungan atau variabel, misalnya pengaruh omset, kebersihan, dan kepuasan pelanggan terhadap kelayakan usaha. Semakin mendekati nilai 1, maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Grafik ketiga menampilkan fitur importance dari model decision tree. Grafik ini menunjukkan bahwa beberapa fitur memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding fitur lainnya dalam menentukan kelayakan warung makan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan model. Pada bagian bawah terdapat fungsi matriks untuk model Naive Bayes dan decision tree. Convergence matrix digunakan untuk membandingkan hasil prediksi dengan kondisi sebenarnya sehingga kita dapat melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah pada masing-masing kategori. Grafis terakhir pada kurva ROC yang digunakan untuk membandingkan performa kedua model semakin mendekati sudut kiri atas dan semakin besar nilai AUSI. Semakin model tersebut memiliki kemampuan kualifikasi yang lebih baik. Dari hasil ini dapat dilihat model mana yang lebih unggul dalam mencari kelayakan warung makan. Ini pas sudah di input akan keluar seperti ini. Oke,
Berdasarkan hasil menguji yang telah dilakukan, kecuali machine learning maupun klasifikasi kelayakan warung makan dengan baik, namun salah satu model menunjukkan formula yang lebih unggul berdasarkan nilai akurasi, AOC, erosi, dan hasil cross validation. Penelitian ini saya menunjuk bahwa faktor seperti omset harian, kepuasan pelanggan, kebersihan, dan lokasi strategis memiliki pengaruh besar terhadap kelayakan usaha. Dengan manfaat machine learning, proses penilaian kelayakan usaha dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan konsisten hingga dapat membantu pengembangan khusus di bidang usaha kuliner. Oke, kita akhiri presentasi kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.